Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita bertemu lagi di video yang terbaru dari saya. Di video terbaru ini saya akan membuat topik tentang konfigurasi pada Mikrotik. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasinya, saya ingin menjelaskan scope atau environment yang akan saya gunakan untuk melakukan konfigurasi ini. Walaupun Mikrotik mempunyai perangkat kerasnya seperti router board dan lain-lain, saya akan menggunakan sebuah aplikasi emulator untuk menjalankan Mikrotik tersebut. Aplikasi simulator yang saya gunakan adalah ifng. Apa itu Mikrotik, apa itu ifng? Nah, akan saya jelaskan secara singkat di video ini. Nah, Mikrotik ini adalah sebenarnya nama sebuah perusahaan atau nama sebuah vendor, di mana vendor ini merupakan pengembang software untuk kebutuhan perangkat-perangkat jaringan. Software yang pertama kali dikembangkan oleh Mikrotik ini adalah Router OS. Router OS inilah yang menjadi core atau yang menjadi inti dari semua perangkat keras yang diproduksi oleh Mikrotik saat ini, termasuk pada router boardnya. Nah, saat ini Mikrotik sudah mengeluarkan 3 jenis software. Yang pertama adalah Router OS, yang kedua adalah Cloud Host Router, dan yang ketiga adalah Switch OS. Di mana Router OS ini digunakan pada perangkat-perangkat yang berjenis router, sedangkan Switch OS itu digunakan pada perangkat switch-nya. Cloud Host Router ini merupakan router OS tapi dalam bentuk file image yang nantinya dapat kita gunakan di aplikasi virtual mesin. Jadi, buat teman-teman yang ingin mencoba atau merasakan router OS ini, teman-teman bisa mendownload versi image-nya dan diinstal di VM. File ini free license, berbeda dengan router OS atau switch OS, di mana jika router OS yang aslinya itu kita harus membeli license. Artinya, batas penggunaan router OS ini hanya berlaku selama 24 jam. Tetapi, kekurangannya adalah Cloud Host Router ini, setiap interface-nya itu hanya dikasih batasan maksimal traffic-nya 1 megabit. Dan Cloud Host Router ini juga hanya berjalan di platform berbasis 64 bit. Jadi, jika teman-teman menginstal Cloud Host Router ini di VM yang berbasis 32 bit, maka saat ini masih belum bisa digunakan. Teman-teman bisa download file CHR ini di link yang ada di video ini. Kemudian, apa itu ifng? If itu merupakan singkatan dari Emulated Virtual Environment, di mana ifng ini merupakan sebuah platform aplikasi emulator berbasiskan virtual untuk kebutuhan jaringan, security, atau development. Secara fungsi, hampir mirip-mirip dengan GNS3. Jadi, teman-teman yang sudah familiar dengan GNS3 pasti sudah tidak asing dengan ifng. Kenapa saya menggunakan ifng ini? Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan saya. Yang pertama adalah ifng ini bisa digunakan untuk belajar perangkat keras dari berbagai macam vendor. Nah, yang kedua adalah aplikasi ini bisa membantu kita untuk berlatih bagaimana merancang sebuah jaringan. Yang ketiga adalah kita tidak perlu lagi untuk melakukan konfigurasi terhadap perangkat kerasnya langsung. Karena kenapa? Karena nanti mungkin akan mengganggu jaringan di sekitar kita. Jadi akan lebih baik kita lakukan konfigurasi secara virtual saja. Yang keempat adalah aplikasi ini bisa menghubungkan antar vendor. Jadi kita bisa mencoba jika menggunakan router Cisco dihubungkan dengan router Juniper, atau kita ingin menghubungkan antara Mikrotik dengan Juniper. Nah, jadi tidak ada batasan-batasan dalam penggunaan perangkat kerasnya. Dan yang terakhir adalah pertimbangan saya, kita akan menggunakan sistem cloud untuk melakukan simulasi jaringan ini. Jadi, teman-teman yang ikut di e-kelas saya nanti, itu tidak perlu lagi menginstal aplikasinya, tapi cukup mengakses melalui website yang akan saya share. Untuk jenis-jenis ifng ini, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah community, yang kedua adalah profesional, dan yang ketiga adalah learning center. Nah, setiap jenis ini mempunyai kelebihan-kelebihan masing-masing. Untuk perbandingannya, teman-teman bisa lihat di website resminya. Untuk mendownload ketiga jenis ifng ini, teman-teman bisa klik link di video ini.
Demikian video permulaan dari kelas saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dan memahami tentang router OS dan IFNG ini. Jadi bagi yang sudah terbiasa menggunakan paket tracer, sebenarnya tidak ada masalah. Sekian penjelasan dari saya. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.